Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 247 melakukan semua perawatan. Setelah sekelompok orang itu masuk ke dalam Belle Beauty, tempat ini merupakan klinik kecantikan terbaik di kota ini. Banyak nyonya-nyonya dari keluarga kaya yang sering datang ke tempat ini. Begitu masuk langsung terlihat dua wanita muda yang menyambut mereka. "Permisi, kalian pasti baru pertama kali datang bukan? Apakah kalian sudah membuat janji?" Feby Sun menganggukkan kepalanya. "Menantuku sudah membuat janji atas nama Wilson Wang, cobalah periksa terlebih dahulu." "Baik, mohon tunggu sebentar." Sang pelayan datang ke meja resepsionis untuk memeriksa, akan tetapi dia tidak menemukan adanya janji yang dibuat atas nama Wilson Wang. Akan tetapi tidak apa-apa, klinik kecantikan tidak terlalu ramai sehingga meskipun tidak ada tempat pun, masih ada tempat kosong yang tersedia. "Mohon ikuti aku." Beberapa wanita pun berjalan masuk dipandu oleh sang pelayan, sedangkan Thomas Kin pun berdiri di depan pintu. Dia ini seorang pria, tentu saja dia tidak perlu ikut masuk ke dalam. "Permisi Tuan, Anda dapat menunggu di ruangan istirahat yang ada di dalam." Sang pelayan membawa Thomas Kin ke ruangan istirahat untuk pria. Begitu masuk kebetulan Thomas Kin melihat seseorang yang dia kenal sedang duduk di atas sofa. Orang ini adalah ayah dari Andrea Wang, Din Wang. Begitu melihat Thomas Kin, Din Wang pun bergegas berdiri. "Dr. Kin, mengapa Anda bisa datang kemari?" Thomas Kin berkata, "Aku menemani teman untuk melakukan perawatan, kamu juga menemani orang lain kemari." Din Wang berkata, "Aku yang membuka klinik kecantikan ini, terkadang istriku datang untuk melakukan perawatan dan aku pun juga datang untuk menemaninya. Aku pasti akan mengingatkan mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mereka." Begitu melihat kedatangan Dr. Kin. Begitu selesai berbicara, Din Wang pun memanggil pelayan yang tadi dan memberi sebuah pesan. Lalu pelayan itu terlebih dahulu membawa teh dan buah-buahan, lalu Din Wang pun meminta dia untuk keluar. Pelayanan yang lebih baik yang dia maksudkan tentu saja bukan untuk mereka berdua. Dr. Kin pasti membawa wanita kemari, tentu saja harus memberikan pelayanan yang baik kepada wanita yang dia bawa kemari. "Dr. Kin, keterampilan medis Anda benar-benar luar biasa. Spondilitis ankilosa aku tidak pernah kambuh lagi." Thomas Kin menganggukkan kepalanya. "Baguslah jika seperti itu, kebetulan aku juga tidak ada urusan, bagaimana jika aku memeriksanya kembali?" Thomas Kin bukan sedang mendekati dia, hanya saja dia memang sangat santai, dia pun kembali memeriksa denyut nadi Din Wang. Tentu saja Din Wang merasa sangat senang, "Terima kasih dokter." Feby Sun dan yang lain dibawa ke sebuah ruangan VIP yang sangat mewah. Mereka baring di tempat tidur untuk dipijat terlebih dahulu, lalu terapi chamomile menenangkan. Sang pelayan sambil memijat mereka sambil bertanya, "Nyonya-nyonya, kami memiliki sebuah perawatan baru yang memiliki manfaat untuk mencegah penuaan, apakah kalian ingin mencobanya?" Feby Sun dengan tidak peduli berkata, "Boleh." Akan tetapi Feby Sun merasa tidak nyaman, "Nona, apakah perawatan ini mahal? Bagaimanapun juga bukan mereka yang mengeluarkan uang untuk membayar semua perawatan ini, masih akan lebih baik jika Thomas Kin yang memesannya." Akan tetapi ini menggunakan uang dari menantu Feby, dia tidak enak hati jika menghabiskan terlalu banyak uang dia. Sang pelayan berkata, "Bibi tenang saja, Direktur Wang kami sudah memesan semua ini gratis, kalian dapat melakukan semua perawatan di sini." "Baiklah kalau begitu lakukan semuanya." Feby Sun menjadi sangat bersemangat begitu mendengarnya.
Dia benar-benar merasa harga dirinya menjadi sangat tinggi, kemanapun menantunya pergi pasti akan ada orang yang memberikan dia diskon ataupun hadiah. Memang seorang pria yang sangat hebat. Pembersihan wajah, kerokan mata, pengisian nutrisi, terapi oksigen. Mereka melakukan hampir semua perawatan yang kedengarannya sangat berkelas. Sang pelayan pun tidak bertanya lagi. Dalam sekali lihat saja sudah tahu bahwa ini pertama kalinya mereka datang kemari, sehingga semua perawatan pun terus dilakukan untuk mereka. Selama 2 jam penuh, kelompok wanita ini berbaring hingga pinggangnya terasa sakit dan akhirnya selesai juga. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 248 restoran mewah. Ketika ingin membayar, Qin Liu sudah menghubungi kekasihnya terlebih dahulu untuk menggesek kartu dia. Berapa jumlah semuanya? Sang kasir menghitung sejenak lalu berkata, total perawatan kalian semua berjumlah 75 yuan. Hah? Qin Liu tertegun. 75 yuan. Apakah pengeluaran sebegitu sedikitnya dengan pergi ke klinik kecantikan? Tentu saja pada awalnya seharusnya tidak menerima sepeser pun. Akan tetapi Din Wang ini sangat pintar. Dia tidak ingin menerima sepeser pun seperti sengaja meningkatkan nilai dia di depan Tuan Qin. Akan tetapi menerima bayaran sedikit pun juga akan terdengar lebih baik jika sampai di telinga orang lain. Feby Sun juga kebingungan. Tidak mungkin hanya menghabiskan uang sedikit seperti ini dengan pergi ke klinik kecantikan. Paling sedikit pun setidaknya mencapai ribuan yuan, pasti hal ini terjadi karena menantu dia. Feby Sun dengan pelan berbicara kepada sang kasir. Nona, jika tidak mendapatkan diskon, berapa jumlah dari perawatan yang telah kami lakukan? Ini, sang kasir sambil tersenyum berkata, jika tidak ada diskon, kurang lebih akan mencapai 150.000 yuan. Sret. Feby Sun merasa tubuhnya sangat dingin. Mengapa mahal sekali? Jumlah mereka hanyalah 4 orang, hanya dalam sekali datang saja sudah menghabiskan 150.000 yuan, maka masing-masing orang sudah menghabiskan kurang lebih 30.000 yuan. Setelah keluar, Feby Sun berkata, Evi, kali ini kamu memang berhasil mendapatkan keberuntungan dariku. Kamu tahu tidak, jika kamu datang sendiri ke klinik kecantikan ini tanpa aku, kurang lebih kamu akan menghabiskan uang sebesar 30.000 yuan. Sekarang ini Feby Sun benar-benar sudah sangat sombong, bahkan panggilan Kak Evi saja sudah berubah menjadi Evi. Memang akan berubah jika memiliki menantu yang hebat. Evi Su juga terkejut, sebegitu mahalnya. Maaf sekali. Feby Sun tersenyum tipis. Sudahlah, kamu juga tidak perlu merasa tidak enak, semua ini karena menantuku. Putriku, coba kamu lihat apakah aku terlihat lebih cantik. Qin Liu berkata, Ibu, bagaimana mungkin secepat itu? Perawatan kecantikan seperti ini harus sering-sering dilakukan baru akan terlihat hasil. Feby Sun juga menganggukkan kepalanya. Jika bukan karena menantu sehebat ini, aku tidak akan sanggup melakukan hal ini setiap harinya. Akan tetapi tunggu aku pindah ke kota, aku pasti memiliki kesempatan untuk melakukannya dengan sering. Evi, kamu sudah tidak bisa, kamu hanya dapat mencari menantumu. Jika tidak bisa, kamu dapat pergi ke klinik yang ada di samping, kurang lebih hasilnya juga akan sama. Evi Su juga hanya tertawa. Aku cukup merasakannya saja, aku tidak sanggup melakukannya. Feby Sun tersenyum mengejek dan senyuman puas di wajahnya pun semakin terlihat jelas. Sudahlah, kita pergi ke hotel untuk beristirahat saja. Oh iya putriku, Wilson memesan hotel yang mana untuk kita? Sepertinya Westin Hotel yang merupakan hotel terbaik di kota ini. Baik, ayo kita pergi sekarang. Setelah tiba di Westin Hotel, Feby Sun kembali melihat ke arah sekeliling. Setelah menunjukkan rasa kagum, dia pun datang ke depan meja resepsionis dan bertanya, berapa harga untuk menginap 1 malam di sini? Halo Nyonya,
Biaya untuk menginap semalam dengan kamar biasa di sini adalah 1.399 yuan. Sedangkan kamar VIP dimulai dari angka 3.000 yuan. Feby Sun mengerucutkan bibirnya. Harga kamar hotel ini sebegitu mahalnya. Menantuku itu bernama Wilson Wang, jika memesan kamar atas nama dia dapat mendapatkan diskon bukan? Pelayan tersebut terlihat sangat terlatih. Dia menyunggingkan sebuah senyuman. Maaf nyonya, tidak ada potongan harga untuk menginap di hotel kami. Siapapun yang memesan pun tidak akan mendapatkan potongan harga. Feby Sun merasa kecewa, rupanya tidak akan berfungsi di hotel sebesar ini. Evi, kalian bertiga jangan menginap di sini, aku lihat ada hotel lain di sana, kalian pergi ke sana saja. Sayang sekali membiarkan kalian menginap di hotel sebagus ini. Bersambung.